wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan hari ini Senin tanggal 14 November 2022 kita bisa berkumpul di aula SMP Negeri 1 Bayah dalam keadaan sehat dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mengikuti kegiatan yaitu pengibasan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 1 Bayah yaitu Ibu Cynthia Denisa dengan alamat di Malingping dan tanggal lahir Lebak 15 Mei 1992. Semoga kegiatan ini kurang lebih bermanfaat untuk kita semuanya dan kita bisa mengambil pembelajaran dari yang akan disampaikan oleh Ibu Cynthia. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Ibu Asri atas pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri undangan saya terkait tentang pengibasan materi budaya positif yang saya dapatkan selama melakukan dan mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Lebak. Saya di sini sebagai calon guru penggerak akan melakukan proses share ilmu atau pengibasan share materi yang sudah saya dapatkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu rekan kerja sejawat di SMP Negeri 1 Bayah. Semoga ada manfaat dan banyak materi-materi baru yang kita dapatkan. Karena ini saya juga merasa materi yang sangat baru. Kita sebenarnya sudah melakukan praktiknya, tapi kita tidak tahu ternyata ini materinya juga penting dalam salah satunya tugas kita selaku pendidik. Baik Bapak Ibu dan Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, terima kasih sekali lagi untuk materi hari ini. Kita ngobrol serius santai saja ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya akan share materi tentang budaya positif. Dilatar belakangi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani, di mana ia memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh dengan baik. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai suatu ladang atau tempat kita bercocok tanam. Apa yang kita tanamkan kepada murid-murid kita, apa yang kita berikan kepada murid-murid kita untuk memperbaiki semua kondisi dalam ladang kita tersebut. Baik secara kalau kita sebagai petani ini, kita kan pasti memberikan bibit ya, terus juga mencari ladang yang tepat, terus menyiangi dari jamur-jamur atau dari tanaman-tanaman yang mengganggu seperti itu. Nah, dari filosofi Ki Hajar Dewantara tadi diibaratkan bahwa tempat bercocok tanam kita ini sebagai seorang guru, berarti kita perlu mengusahakan agar tanaman yang kita rawat itu tumbuh dengan baik. Benar begitu Bapak Ibu? Ya. Jadi kita butuh menyediakan atau membangun sebuah lingkungan yang menyenangkan, sebuah lingkungan yang positif, aman, damai, sehingga mendukung tumbuh kembang peserta didik kita. Dalam hal ini, kita juga harus bisa melindungi murid-murid kita dalam hal-hal yang kurang baik atau bermanfaat. Dari era global sekarang banyak sekali perkembangan zaman yang justru menggerus karakter-karakter baik anak-anak kita, dan itu jadi PR besar untuk kita semua Bapak Ibu. Betul? Ya. Nah, dengan demikian salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan sebuah lingkungan yang positif. Karena kita ingin menghasilkan peserta didik atau petani tadi ingin menghasilkan tanaman terbaik, berarti harus dilakukan cara-cara yang positif, cara-cara yang tepat dalam merawatnya. Nah, hal ini berkenaan dengan suatu pembentukan
kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan itu akan tumbuh menjadi karakter. Dan pada akhirnya, karakter dan kebiasaan baik akan membentuk suatu budaya, yakni budaya positif. Nah, jadi latar belakangnya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, dan kita yakini bahwa kita bertugas sebagai penanam tanaman terbaik yang akhirnya menghasilkan generasi terbaik. Suasana positif akan sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Dengan suasana yang positif, kita juga akan menemukan kondisi pembelajaran yang menyenangkan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan positif dari peserta didik kita, sehingga kita dapat menuntun karakter peserta didik kita serta menanamkan sikap positif atau moral. Jadi tidak hanya berfokus pada intelektual atau kecerdasan intelektual saja. Tugas kita di sekolah ini juga menanamkan karakter, kecerdasan emosional yang berkaitan dengan penumbuhan rasa tanggung jawab dan karakter dari peserta didik tersebut. Sehingga budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang kita yakini. Nah, nilai-nilainya yang sudah kita gaungkan selama ini, yaitu profil pelajar Pancasila. Tujuannya ke sana. Budaya positif selanjutnya Pak Arif. Topik dalam budaya positif yang akan kita bahas kali ini yang pertama tentang disiplin dan nilai-nilai universal. Kita mungkin sering mendengar kata disiplin, tapi di sini sekarang saya akan mengenalkan apa itu disiplin positif. Yang kedua, adanya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Biasanya kita sering dengar kalimat hukuman, ya. Kita akrab sekali kalau ada siswa yang melanggar, hukuman. Ada siswa yang tidak taat tata tertib, hukuman. Ternyata nanti ada langkah lain yang lebih baik, Bapak Ibu, yang lebih tepat untuk menyentuh karakter peserta didik kita, yaitu yang pertama tadi dengan memberikan proses tahapan menyusun keyakinan kelas. Nanti saya jelaskan apa itu keyakinan kelas. Ini kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, nanti diperkenalkan juga bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Ada 5 posisi, kita ada di posisi mana? Kita bisa mempelajari bahwa kita ada di posisi mana sekarang ini, dan akan jadi apa kita selanjutnya setelah mengenal materi ini. Dan yang terakhir ada proses penyelesaian masalah siswa dengan segitiga restitusi namanya. Ini nama cara penyelesaian masalah pelanggaran-pelanggaran dalam menciptakan budaya positif di sekolah kita. Oke, materi pertama yakni disiplin positif. Next slide. Oke, Bapak Ibu kalau dengar kata disiplin biasanya kita ingatnya apa? Tata tertib bisa. Lalu patuh. Padahal kita sudah salah mengartikan kata disiplin. Disiplin yang sebenarnya itu ternyata belajar. Menurut Socrates dan Plato, makna disiplin itu adalah disiplin diri, mengendalikan diri, bukan paksaan harus patuh, harus sesuai tata tertib. Nah, jadi disiplin diri itu membuat orang sebenarnya menggali potensinya menuju tujuan apa dia melakukan hal itu. Itu disiplin. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ternyata telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang, begitu ya? Atau harus patuh dengan apa yang dituliskan dalam tata tertib misalnya. Nah, kecenderungannya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Seringkali anak dipaksa harus A, harus B, gitu ya? Pernah tidak kita mencoba berpikir
belajar hal apa dari peraturan yang ada? Kita seringkali membuat peraturan tanpa berdiskusi dengan anak, sehingga anak merasa bahwa disiplin itu adalah kepatuhan yang membuat mereka tidak nyaman. Mungkin secara tidak sadar kita seperti itu. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin tadi dengan tata tertib, dengan peraturan, dengan kepatuhan. Sedangkan kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau kamu melanggar hukumannya A, kamu melanggar hukumannya B, seperti itu. Padahal ini sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru ini adalah salah satu alternatif terakhir bila diperlukan. Kalau tindakannya sudah kriminal, hukuman boleh diadakan. Gitu. Menurut filosofi interdewasara, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Jadi sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu diri kita sendiri yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya tetap pada posisi yang benar. Jadi manusia merdeka, murid yang merdeka, bukan murid yang diatur dengan rentetan peraturan tata tertib, tapi mereka yang meyakini bahwa sikap positif yang mereka lakukan itu akan berdampak baik terhadap merdeka belajar mereka. Itu yang perlu kita tanamkan ternyata Bapak Ibu. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana belajar kita, agar tadi tujuannya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kondusif, berpihak kepada siswa. Selanjutnya, disiplin positif di sini merupakan cara penerapan disiplin tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya ancaman, dan dalam praktiknya melibatkan tadi kata saya komunikasi antar siswa. Gitu. Dalam penerapannya juga murid diajarkan memahami konsekuensi. Jika dia terlambat sekolah, dia paham konsekuensinya adalah dia tertinggal pelajaran, ya. Seperti itu. Kadang bahkan ditertawakan teman-temannya. Itu konsekuensi yang harus diterima. Kita tanamkan bahwa setiap proses disiplin yang dilakukan siswa, konsekuensi yang diterimanya bukan kita yang dirugikan. Kembalikan, yakinkan bahwa itu akan berimpact atau konsekuensinya kamu yang tanggung sendiri, seperti itu. Menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sogokan. Kadang kita ini kerjakan tugas ya, nanti ibu kasih hadiah, reward. Bukan, itu sogokan, paksaan murid untuk mengerjakan tugas. Atau ancaman, kamu kalau tidak mengerjakan tugas ini, ibu larikan kamu di lapangan 10 kali. Kalimat seperti itu, saya yakin saya pun masih suka melakukannya. Dan ternyata itu sebuah ancaman yang tidak menghadirkan disiplin dalam diri anak. Disiplin dan murid yang membuat seseorang menggali potensi menuju kepada tujuan sesuatu yang dihargai bermakna. Bagaimana mereka mengontrol dirinya, bagaimana mereka menguasai dan memilih tindakan mengacu pada nilai-nilai yang dihargainya. Berikut, jadi dari tadi ngomongin disiplin, ujungnya mana? Ujungnya ini, lagu Pak Dewa ya Pak. Gimana Pak lagunya? Berbeda. Kita masih ingat lagunya yang sering digaungkan, boleh dinyanyikan bersama-sama Bapak Ibu? 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar prinsip. Ciptaan Bapak di berdengar. Jadi inilah nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan kita tanamkan.
Dari 3 kata tadi, sering dengarnya yang mana? Hukuman. Motivasi? Sesering hukuman. Restitusi baru dengar ya? Nanti kita kenalkan ya. Apa itu restitusi? Sekarang lagi hit gitu Pak. Harus diselesaikan dengan restitusi. Kalau kata Pak Ustadz namanya jangan kebelibet ngomongnya. Restitusi. Jadi restitusi ini ya. Kita kenalkan teori motivasi manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sebenarnya tingkat terendah. Kalau ada siswa kita yang melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau kita sendiri kadang. Pertanyaannya seperti apa? Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ada banyak kekhawatiran. Nanti saya dapat hukuman gimana ya? Nanti saya dihukum tidak ya? Ternyata itu ada di tingkat level motivasi perilaku terendah. Apakah kita ada di posisi itu, Bapak Ibu? Kalau kita kepemimpinan ya, nggak ngumpulin RPP, kira-kira dihukum nggak ya? Gitu. Perasaan begitu nggak? Siswa juga sama gitu. Nggak dikumpulin ini tugas panggilan, dimarahin apa nih ya? Karena tujuannya hukuman. Panggilan udah ngancamnya hukuman nih. Mereka fokusnya ke sana gitu. Ya, sebenarnya mereka ini sedang menghindar dari permasalahan yang mungkin muncul, tapi akhirnya berpengaruh pada psikolognya. Ya, cemas gitu. Ada yang nggak mau belajar matematika sama Bu Cynthia. Kenapa? Kalau remedial nalar kalian sambil berdiri. Itu sudah tertanam di siswa seperti itu. Akhirnya siswa tidak merdeka kepikiran, psikologinya terganggu. Stres. Padahal sekolah harusnya bahagia, ya. Tapi kita malah membuat siswa kita menjadi stres. Nah, sifat seperti itu bersifat eksternal. Jadi pengaruhnya dari luar. Tadi dari bapak ibu yang mengancam, kamu kalau tidak mengumpulkan tugas besok, bapak akan buat kamu membersihkan WC. Ancaman. Nah, selanjutnya, jadi itu pengaruh eksternal. Yang kedua, ternyata ada teori ini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini sebenarnya satu tingkat, tapi levelnya agak lebih baik lah. Kenapa? Karena perilakunya dia ini dapat imbalan, tapi tetap ini juga bersifat motivasi eksternal, tidak dari dirinya. Misalkan, kalau ulangan besok ada yang 100, ibu traktir di koperasi 50.000. Anak termotivasi, betul. Tapi ternyata ini termotivasi karena uang jajannya itu, Pak. Bukan karena dia ingin belajar serius untuk ulangannya. Terkadang seperti itu. Ya. Karena dia ngejar, wah lumayan nih 50.000 traktir. Beda kalau kita ribet, anak sudah juara duluan. Waktu itu Pak Dewa nggak gitu. Pak Dewa, anak sudah juara, tiba-tiba Pak Dewa, bapak traktir ya. Nah itu ribet. Beda ya. Beda dengan iming-iming. Kalau ini iming-iming kayak lagu ya. Iya, iming-iming ini. Ya, dijanjikan dulu siswanya. Sehingga ketika siswa melakukannya, ya karena iming-imingnya itu. Kalau nggak ada iming-iming itu, saya yakin malas dan gumakel ya ulangan. Iya, nggak ada hadiahnya. Nah ternyata mereka ini sama mendapatkan hanya ingin mendapatkan pengakuan, imbalan. Sehingga ini juga termasuk ke dalam motivasi yang bersifat eksternal. Next, yang ketiga ini yang kita masih mungkin harus, saya pribadi harus membangun itu, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Iya, sangat. Karena kita juga kadang kalau kerja yang kalem ada tetap ya, gitu. Ya sama anak juga, pintar pengen dikenal sama Pak Gilang gitu, sama Pak Ade, pengen disebut gitu. Motivasi dirinya belum muncul ingin apa, ternyata seperti ini motivasinya. Akan menjadi orang seperti apa
motivasi tingkat tinggi gitu, di mana dia menghargai usaha dirinya sendiri. Saya datang tepat waktu, sampai soyong kalem gitu. Bukan mau dipuji sama Bapak Kepsek, Bu Cynthia datang paling awal, bukan. Tapi memang saya menghargai waktu, harusnya ada di level itu. Saya masuk kelas, bukan ingin disebut sebagai guru teladan. Wah, gurunya keren nih, inovatif, bukan. Karena memang saya harus menunaikan kewajiban saya. Anak juga seperti itu, Bapak Ibu. Jangan salah ya, banyak anak yang merasa hadir di kelas hanya untuk memenuhi uang jajan. Bu, kalau di rumah, mama nggak kasih uang jajan. Ada yang seperti itu. Berarti motivasi belajarnya hanya demi uang jajan. Hah? Iya. Tidak ada itu yang merasa saya di rumah ketinggalan materi ini, jadi saya harus ke sekolah. Jangankan anak gitu, Bapak Ibu guru juga sama seperti begitu. Kita menunaikan kewajiban saja, bukan memotivasi diri untuk melakukan itu. Gitu. Pembelajaran, wah, keren bikin media, ini ngapin, RPP keren. Kalau lagi nggak di-shoot, ceramah lagi. Padahal motivasinya, kalau anak saya diajarin ceramah terus, dia ketinggalan jauh dari teman-teman yang lainnya. Kita di desa, ya jangan kalah dong dengan anak-anak di kota yang katanya bimbelnya keren-keren. Nah, kita juga bisa lebih keren. Gurunya harus lebih keren. Ya ceramah terus, kayak anaknya juga hobinya dengar terus, tidak akan bisa berinovasi. Jadi ternyata teori motivasi yang ketiga ini tidak semudah kata-katanya. Praktiknya PR besar buat kita, Bapak Ibu ya. Kita jangan sampai ini kenapa susah sekali paham pelajaran saya. Koreksi, Bapak Ibu sudah mengajarkan pembelajaran berdiferensiasi belum? Anak yang belum bisa baca dipaksa baca cerpen. Orang belum tahu huruf. Anak yang belum bisa ngitung, saya paksa bagi yang pakai soal cerita matematika. Bagaimana kita mau menyentuh anak? Akhirnya anak yang benci mata pelajaran itu semakin benci. Saya nggak ngerti bu matematika, karena dia memang belum paham. Perkalian saja dia belum tahu. Ya, kalau kita selalu menyalahkan anak, mari kita gali motivasi diri kita. Kita sudah memperbaiki proses belum? Saya tidak memenuhi ya, kita bersama-sama saling. Benar nggak evaluasinya seperti itu ya Bapak Ibu? Dan ternyata ini adalah sifat internal, harus datang dari diri sendiri. Cinta kita kepada anak, Bu si A nggak bisa perkalian, nggak bisa saya paksa langsung ngerjain persamaan kuadrat. Toh 2 kali 3 aja dia masih berapa bu? Yang ini berarti diperhatikan lebih. Yang udah jago-jago kasih aja LK bu, Pak jangan pusing-pusing. Kadang kita malah salah kaprah, fokus sama yang udah jago-jago, bener gak? Di kelas nih, ngajar, si A, B, C, D udah ngerti, lanjut materi. Bapak Ibu ngejar apa gitu? Kita ngejar apa sih? Komponen kompetensi dasar. Waduh, anak yang nggak bisa perkalian sampai kelas 9, guru kelas 9 gini, pusing dia gimana sih? Ini anak kelas 9 ada yang belum tahu bilangan bulan. Itu PR besar. Guru kelas 7 lagi yang dimarahin. Kata saya, yang naikin kelas wali kelas. Ya, itu sebenarnya polemik kita, benar? Ya, dan tuntutan kurikulum. Ya, ada yang bilang jangan ikutin kurikulum, tapi lihat di rapor, kadek harus dicentang semua. Memang terkadang tidak sesuai program dan apa yang harus dilakukan. Itu evaluasinya harus menyeluruh. Mungkin kurikulum merdeka
situasinya baru mungkin yang menyentuh kepada anak gitu. Kita tidak menjalankan kurikulum. Kalau saya sekarang kelas 7 acuannya anak sudah bisa membandingkan ini bilangan positif negatif saja berarti sudah sukses ya. Karena kelas 7 kemarin mereka produk pandemi itu 2 tahun tidak tersentuh dari SD yang beraneka ragam. Wah luar biasa. Bapak Ibu juga pasti yang ngajarin kelas 7 ada repot ya. Selanjutnya Pak, saat hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu tindakan yang biasanya kita lakukan jika siswa melakukan pelanggaran, betul? Ya. Hukuman ini ternyata bersifat satu arah, hanya berpihak. Kamu tidak ngerjain tugas, lari di lapangan sekarang. Anak harus patuh. Ya, itu hukuman. Bersikap resep sekarang, push up 20 kali. Itu satu arah. Jadi Bapak Ibu yang berhak menjadi penghukum. Gitu. Sementara konsekuensi bedanya apa? Kalau konsekuensi itu terencana, biasanya disepakati dulu. Saya kalau mulai belajar awal gini, kalian tidak ikut pelajaran ibu 1 kali ada tugas, besoknya harus susulan. Nah, berarti kan konsekuensi harus menyusul. Nah, kontrak belajar yang sering kita lakukan. Nah, konsekuensi ini biasanya bersifatnya itu jangka pendek, tapi yang kita habis nggak ngajar anak itu kontraknya selesai. Ya. Umumnya bentuk konsekuensi ini juga dibuat oleh pihak guru, masih dari guru. Belum melibatkan, kamu mau gimana nih bentuk tugasnya? Pernah gitu ke siswa? Ini enggak. Saya yakin Bapak Ibu guru selalu memutuskan sendiri jenis tugas yang akan diberikan ke siswa. Karena saya juga begitu. Gitu. Luar biasa. Ibu berarti sudah melakukan restitusi. Kalau itu kayaknya udah habis cara. Berarti itu apa ya namanya? Bentuk pasrah dari konsekuensi yang tidak dijalankan. Udah nggak bisa lagi, udah akhirnya kamu maunya apa? Itu jurus terakhir. Kita coba kita mau latihan ini. Ini ada beberapa banyak tindakan guru. Kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi. Bu Ina yang pertama. Bu Asri mungkin yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir, hukuman. Bu Ira, murid diminta push up 15 kali tidak menggunakan masker, hukuman. Bu Tari menggantikan kertas dengan teman yang dicoret-coret, konsekuensi. Selanjutnya membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa itu Bu? Kira-kira konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi hukuman. Dia nggak pakai sepatu hitam. Iya, terus dia suruh tidak menggunakan sepatu seharian. Nah, nanti kita lihat jawabannya ada salah. Selanjutnya lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit. Ini hampir sama ya. Iya. Hukuman. Coba dicek Pak. Kita lihat jawabannya. Jawaban teman-teman harus tahu. Ya. Jadi tadi murid yang disuruh untuk mengenakan sepatu itu betul. Hukuman. Karena itu kadang terlontar begitu saja, tidak ada di peraturan sekolahnya. Di peraturan sekolahnya hanya begini, mengenakan sepatu berwarna hitam. Ada nggak yang tidak memakai hitam? Jangan pakai sepatu seharian.
ganti, iya bu siap saya ganti. Anak sadar, oh iya saya salah, gitu. Kamu telat ya datang, iya bapak ibu, lari. Sudah ada, iya, tadi kan berbeda begitu. Jadi kalau hubungan dadakan, bapak ibu kadang kalau lagi marah kita nggak pakai otak. Iya, kadang apa aja itu. Aduh, luar biasa ya. Makanya mengendalikan diri juga luar biasa. Kita harus banyak-banyak. Nah, dan ternyata yang lebih mengkhawatirkan ini pada bagian bawah tuh. Ternyata kalau kita sering menghukum, justru anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Oh benar. Jadi saking seringnya dihukum ngebersihin WC, pas anak melakukan kesalahan yang sama, dia akan belajar berbohong, seolah-olah tidak melakukan. Gitu. Bukan efek jerah itu, malah merubah karakter anak menjadi sikap lainnya itu. Yang tadi kata ibu maki-maki, iya ibu ngomongnya begitu terus, ya maki-maki anaknya gitu aja. Ternyata begitu ya. Terus ada anak nih yang paling parah, udah menyentuh psikologinya. Anak bisa aja marah, bisa aja merasa tidak dihargai, bisa aja merasa dipermalukan sama bapak ibu. Betul nggak kita? Kadang saya kalau udah marahin anak itu di kelas, nyampe ruang guru merenung. Tadi kenapa mesti begitu ya? Iya. Tidak saja. Iya tadi kurangnya kontrol. Nanti kan kita bahas kontrol apa kita sekarang gitu. Apa yang kemarin? Lanjut. Dan sebelumnya ternyata yang mau kita coba hadirkan, ternyata selain hukuman, tadi konsekuensi lebih baik karena anak akan belajar. Oh iya, saya kemarin terlambat lagi di lapangan kan capek tuh, nggak boleh telat lagi berarti. Anak sadar sendiri. Dan yang terakhir, anak kehilangan hak dibuat tidak nyaman dan diasingkan. Masih karena ada tindakan-tindakan itu. Apa yang cara paling tepat? Next Pak, dari tadi. Maaf tabelnya ini rada kecil ya. Sini, simpulkan aja. Ya disimpulkan. Kalau di hukuman anak merasa tersakiti, diintimidasi gitu, merasa oh saya harus A, B. Yang kedua, kalau konsekuensi, anak diberikan ruang untuk sadar. Tapi anak masih merasa diintimidasi karena ada aturan kontrak kerja atau kontrak belajar tadi yang awal. Tapi kalau restitusi, anak diberikan penguatan. Dia kuat sendiri, oh ini yang terbaik begini. Bapak ibu bisa menyimulasikan dia, coba kamu. Ibu lagi nulis tiba-tiba kertas kamu, ibu coret-coret. Ibu lagi nulis, kamu lagi nulis nih, tiba-tiba sama ibu kertas kamu ibu gini-gini. Nyaman? Tidak. Nah begitu teman-teman gitu. Jadi kita kembali ke dia. Kamu lagi berbicara di depan, tiba-tiba kamu ribut, teman kamu ribut, ngeganggu sampai suara kamu tidak terdengar. Nyaman tidak kamu? Tadi saya sendiri. Oh iya tidak bu. Yang kompresin dan sini mana bapak kamu? Ibu kompresin sekarang ya? Kompresin. Nyaman tidak? Enggak bu, udah harus dibawa. Itu masalah kita. Ini contoh aja, contoh. Jadi restitusi ini diterapkan juga tidak semudah teori. Kembali karakteristik di sekolahnya bagaimana siswanya. Next kita kenalkan restitusi sekarang. Ini menurut teori cara paling ampuh. Gak ada lagi tuh bu cara paling ampuh tempeleng, ingat? Gak ada lagi cara paling ampuh. Nah, apa itu restitusi?
dihargai kembali, tidak dicap sebagai si tukang telat, tidak, gitu. Si tukang ulangannya nyontek, gitu. Jadi mengembalikan identitas anak. Jangan sampai anak punya identitas negatif di kelasnya, gitu. Selanjutnya Pak, ciri-cirinya apa restitusi itu? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Kamu telat, maka A. Kamu tidak mengerjakan, maka B. Itu menebus namanya. Tapi diajak belajar. Belajar dari kesalahannya. Memperbaiki hubungan tadi. Kadang kan kita kalau sama si A yang tukang begitu, rada jengkel terus dibawa ke ruang guru juga si A terus yang dibahas. Merasa baik tidak hubungan kita dengan anak itu. Akhirnya ada kalimat gede. Ada tawaran. Tuh gimana nggak baiknya restitusi? Dia yang berbuat salah ditawarkan lagi. Nah, itu sebenarnya sudah restitusi, cuma tahapannya yang mana dulu nih ya. Selanjutnya restitusi itu mendukung ke dalam diri. Dibuat anak, kalau kata saya, anak-anak di rupiah ini banyak di rupiah daripada sadar. Ya, disentuh hatinya, dilibatkan orang tuanya juga. Ada kalau banyak tindakan yang sudah di luar batas. Restitusi adalah cara yang paling baik, fokus pada tindakan, menguatkan, fokus pada solusi, dan tadi yang terbaik adalah mengembalikan anak, mengembalikan posisi anak yang berbuat salah itu ke kelompoknya. Jangan sampai dia dijel tadi siapa? Kenapa mati Pak? Oh, bolos aja. Jadi dikenalnya si bolos. Tapi punten. Ya, nanti kita bahas. Next. Banyak sekali ya. Kompleks memang masalah siswa ini. Nah, keyakinan kelas. Ini yang sebenarnya bisa kita terapkan mulai dari sekarang, yaitu menyusun keyakinan kelas. Next Pak. Keyakinan kelas itu adalah suatu tindakan atau perilaku yang kita lakukan untuk menentukan terciptanya lingkungan positif. Nah, perilaku warga kelas tersebut itu nantinya jadi kebiasaan. Dalam mewujudkan perilakunya, budaya positif pertama yang harus diciptakan dan disepakati adalah keyakinan kelas. Saya sederhana kemarin sudah membuat keyakinan kelas di kelas 7C. Kan anak-anak banyak tuh yang protes, saya sering dibully pakai nama orang tua. Ya, lagi gitu ya. Akhirnya dibuat kesepakatan kelas saling menghargai teman. Ada konsekuensi nggak dari kepada anak kalau ada yang melanggar? Tidak, anak sadar sendiri dan melakukan tugasnya sendiri. Gitu. Sudah mulai tercipta itu. Tidak ada yang membuli temannya pakai nama orang tua lagi. Karena kata saya, kenapa harus orang tua yang kamu ejek? Gitu. Kadang refleks katanya Bu, refleks gitu ya. Nah sekarang tidak ada hukuman untuk membuat keyakinan kelas itu, tapi nanti anaknya dibuat jerak, dibuat dia salah gitu. Sederhana tadi ada anak tidak ikut berdoa, jadi ketika berdoa dia bercanda. Dia sudah melanggar keyakinan kelas, berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Dia sudah melanggar. Dia ke depan sendiri, ditanya, kenapa ibu ke depan kan? Saya tadi nggak ikut doa Bu. Jadi anak menyadari sendiri ya kesalahannya. Lalu ke depannya bagaimana? Ya Bu, saya fokus lagi, tadi masih bercanda gitu. Anak diajak berdiskusi, tapi keyakinan kelasnya sudah disepakati satu kelas. Jadi jangan sampai kita menuduh dia melakukan kesalahan, tapi kita belum membuat keyakinan kelas di kelas itu apa? Kamu kan dilarang bawa handphone. Kata siapa Pak? Peraturan sekolah. Di keyakinan kelasnya bagaimana? Sudah dibahas? Belum menyusun itu. Akhirnya anak masih dengan karena tidak ada penguatan. Ya udahlah, yang penting nggak ketahuan panggilan. Selanjutnya, ada yang masih begitu kan?
Iya, ditempel. Ditempel itu tulisan anak real. Jadi kalau anak melanggar, saya suruh cari tulisan kamu yang mana. Ini Bu, tidak menghargai harus menghargai teman. Tadi kamu apa? Ngejek sih itu kuntet. Berarti ya Bu, maaf. Lakukan sampai dia merasa dia bersalah, tidak menjalankan apa yang ia yakini gitu. Tanpa harus fisik Bapak Ibu. Tapi nanti tertanam pelan-pelan di anak. Mudah-mudahan kita hanya berusaha yang membolak-balikkan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next, mengapa? Pertama, mengapa kita harus keyakinan kelas? Karena contoh sederhana ini. Mengapa kita melakukan peraturan harus menggunakan helm? Coba, kenapa Bapak Ibu? Coba. Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Untuk kesehatan. Jadi cari manfaatnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Ketinggalan materi, menghargai waktu. Iya. Saya tanya anak, mengapa kamu harus meyakini bahwa menjaga kebersihan itu harus dilakukan? Atau tuh biar kelasnya nyaman, nggak bau, nah, tahu sendiri tujuannya. Mengapa kita harus berdoa sebelum dan sesudah belajar? Mereka tahu juga, biar belajarnya masuk otak tuh, gitu. Biar diberkahi. Tahu mereka tujuannya, meyakini itu. Selanjutnya Pak, kita mau coba next Pak. Next. Ya tadi dari peraturan kelas, kita punya peraturan kelas, kita naikkan jadi keyakinan. Keyakinan itu yang diyakini bersama-sama akan tercipta lingkungan positif dan semoga jadi budaya positif di sekolah. Next Pak. Oke, selanjutnya yuk kita latihan lagi. Ini keyakinan apa yang akan kita gunakan nih? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tertib boleh. Dilarang mengganggu orang lain. Menghargai. Hadir di sekolah 15 menit. Disiplin, menghargai waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Kesadarannya. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menggunakan masker tadi kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Coba cek Pak. Oke, saya hampir sama ya. Nah, jadi itu kita jangan mengatakan tidak boleh terlambat datang sekolah. Anak penasaran tidak boleh itu kenapa ya? Mau lah, mau telat? Iya, dengan kata tidak, anak kenapa Bu? Gitu. Anak zaman sekarang kan ya? Tidak boleh terlambat. Kenapa ya? Mau nyontek aja lah. Tapi coba dibuat nada positif. Mari menghargai waktu. Ya, datang tepat waktu. Pas jam bel masuk kelas. Gitu. Jadi dibuat kalimatnya menjadi positif. Yuk, gitu. Kamu tidak boleh mengejek orang tua ya? Ya kenapa Bu? Beda kali anaknya. Kenapa Bu dia seru? Coba tanamkan proses menghargai orang lain. Jadi kalimatnya dirubah menjadi kalimat positif. Semakin anak dilarang, semakin penasaran. Next. Bapak Ibu guru juga gitu kan? Semakin tidak boleh, semakin ingin tahu. Next Pak. Karena kita mau memenuhi ini nih, kebutuhan 5 dasar manusia. Manusia itu butuh kasih sayang, betul? Butuh diterima. Bapak Ibu, disentuhkah anak yang bermasalahnya sama kita? Mungkin di rumahnya kurang kasih sayang, kurang perhatian, gitu kan?
bapak punten, nggak boleh semua pelajar itu menyontohin. Pas saya bilang, kenapa guru ini boleh jajannya? Gitu. Oh ternyata anaknya dibuat happy dulu, masuk ke pelajaran. Kalau saya ngajak mereka games dulu, ice breaking gitu ya. Nah, bapak ibu jajanan itu mah tidak dibolehkan. Itu mah contoh. Lebih baik ice breaking ya Pak Dewa ya. Buat saya sama Pak Dewa kalau belajar ice breaking terus. Kalau anak lapar ya nggak boleh. Kalau minum boleh, dibolehkan Bapak Ibu ya. Next, untuk bertahan hidup ujungnya gitu kan. Nah, 5 posisi kontrol yang tadi kita belajar. Kita mau yang di posisi mana? Ada 5. Yang pertama, posisi penghukum. Mas gini nggak mau yang jadi hukum, nggak mau. Ternyata penghukum itu seseorang bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal dan menjalankan posisi penghukum senantiasa memerlukan sistem yang ada dan lebih menekankan murid-murid lebih giat di dalamnya. Apakah ibu di situ posisinya? Yang kedua, pembuat yang tadi penghukum gitu ya. Kamu tidak ini, maka kamu harus ini, itu penghukum. Pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah biasanya seolah begini, kerjain dong tugasnya, nanti itu di mana dipakai set. Anak bersalah itu. Ibu ini nanti di mana dipakai set, bagaimana ya? Nah, seperti itu. Secara tidak sadar, kadang kita begitu. Ya, ngomong gitu kan. Yang disiplin dong, capek ibu. Dibahas terus, dirapat, 7D. 7D, 7D. Ya Allah, itu membuat rasa bersalah. Bapak Ibu masih melakukan itu? Tidak, semoga guru-guru SMP lainnya tidak Bapak. Atau ada yang sebagai teman. Nah, teman ini guru posisinya tidak menyakiti murid. Namun ternyata tetap ada upaya harusnya mengontrol ya. Nah, kalau sebagai teman biasanya hubungannya itu baik. Kalau sebagai teman biasanya diajak diskusi tuh anak. Nah sini, kamu kenapa? Gitu. Sedang ada masalah. Itu biasanya lebih menyentuh anak. Bapak Ibu sudah mempraktekkan ini. Ini baik, tapi nanti masih ada yang lebih baik. Next. Yang keempat, sebagai pemantau. Memantau ini berarti sudah boleh memberikan sanksi. Kalau di kita mungkin guru BP atau kesiswaan itu sudah lakunya sebagai pemantau. Artinya sudah ada sanksi yang boleh diberikan ketika anak ini melakukan pelanggaran-pelanggaran secara berulang. Kalau kita yang tadi di guru-guru tuh masih 1, 2, 3. Cuma kita yang mana? Yang terakhir manajer, ini sudah di posisi kepala sekolah. Kita juga bisa sama manajer di kelas. Nah itu, jadi kita pemimpin pembelajaran. Bagaimana caranya mengemas pembelajaran kita sebagai manajer? Jangan ini mah, istirahat. Iya jangan istirahat ya. Masa yang mengatur, yang dibuat apa? Anak minta istirahat, langsung istirahat. Bapak Ibu yang mengatur, Bapak Ibu yang memanage timing kelasnya, timing pembelajarannya seperti itu. Jadi seorang manajer ini memiliki keterampilan juga bisa memantau apa kesalahan, apa pelanggaran yang dilakukan anak. Selanjutnya, yang terakhir ya, ini materi terakhir. Oh kita mau ini juga, mau latihan. Tadi posisinya ada 5. Ada posisi penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Coba yang kelima ini kira-kira di mana tuh? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pemberi rasa bersalah. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalimat si penghukum seperti ini ya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini?
Ya, ternyata tadi kita keliru di apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu tahap pemantau. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, tadi itu sudah manajer. Jadi memanage apa kesalahannya, bagaimana menyadarkannya, gitu. Ya. Next, Pak. Oke, terakhir ini segitiga restitusi, Bapak Ibu. Next, restitusi tadi proses penyelesaian masalah dengan melibatkan anak, di mana di sini ada 3 nilai-nilai yang akan disepakati. Next, Pak. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga ini mengubah identitas orang yang gagal dalam melakukan kesalahannya menjadi sukses. Anak-anak yang melanggar peraturan mencari perhatian anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kadang seperti itu. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Betul? Secara tidak sadar. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan. Ya. Jadi membuat anak merasa gagal itu menjadikan posisi anak tidak dihargai. Nah, tadi. Next, Pak. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Setiap tindakan yang kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang 5 tadi manusia. Kalau kita memahami kebutuhan dasarnya, sebuah tindakan yang akan kita lakukan itu pasti ada solusinya. Caranya ada. Oh, dia tidak dapat perhatian di rumahnya, ada solusinya. Oh, dia tidak menguasai materinya, ada solusinya. Oh, dia tidak senang belajar di kelas dengan bapak ini, ada solusinya. Gitu. Jadi validasi kebutuhan. Tanyakan dulu kebutuhan anak mana yang tidak terpenuhi. Next, terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, jika anak sudah melakukan suatu kesalahan yang tidak dia sadari, tadi cara utamanya adalah menanyakan, apakah bolos itu benar? Jadi dia jawab tidak, Bu. Kenapa? Karena tidak patuh aturan. Saya jadi mengganggu teman-teman yang lagi belajar, saya masuk. Gitu. Jadi buat dia semakin sadar dan meyakini bahwa apa yang dilakukannya itu keliru. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi. Mungkin banyak kata-kata atau materi yang belum dipahami, jangan puas sampai di sini karena kita semua guru pembelajar. Ya, pelan-pelan menciptakan suatu budaya itu bukan seperti kita gigit cabai langsung kerasa pedesnya. Tidak, harus bertahap dan itu butuh waktu yang panjang. Tapi kita bisa mulai dari sekarang, dari diri kita sendiri. Kita di posisi mana, kita memposisikan anak di sebelah mana, dan sudah melakukan apa kita. Gitu. Baik Bapak Ibu, untuk saya mau ngecek nih. Bapak Ibu sudah bisa menangkap materi-materi tadi. Yuk kita belajar buat keyakinan kelas, keyakinan sekolah dong. Ya, kalau kita keyakinannya berarti di tempat kita kerja ini di SMP Negeri 1 Bayang. Bapak Ibu ingin menuliskan apa untuk rekan kerjanya atau untuk diri kita sendiri agar bisa jadi suatu keyakinan sekolah yang bisa disepakati bersama. Boleh ya? Kita coba membuatnya dengan tadi kata kuncinya apa? Kalimat positif. Jadi tidak boleh berdandan menor, misalkan. Bukan keyakinan kelas itu, tapi keyakinan kelasnya berpakaian sopan dan rapi. Mungkin lebih seperti itu ya. Ya, jadi bukan larangan, tapi ajakan melakukan sesuatu yang positif. Bisa ya Bapak Ibu? Ya kita coba. Persuasi itu bahasa Indonesia ini bisa ditempel di depan kalau sudah. Ini saya mau bacakan. Mungkin ada yang beride sama itu. Nanti itu jadi keyakinan kelas kita. Nggak ada. Satu bawah ya. Iya. Satu. Lagi di posisi yang ini dibangun.
Buat kita. Jangan keluar. Yang sudah boleh disiapkan ngerjain Bapak Ibu. Kita beda di depan. Biar saya nanti bacakan. Bacanya siapa aja? Siapa aja Semoga nanti ini, waduh, Buim banyak banget itu Buim. Buim nulis keyakinan apa nulis cerpen? Dia kan pandai saudara. Ini boleh di kita atau di sekolah ya, buat kita. Mau bilang apa di kelas aja? Boleh. Kelas bilang itu pertama. Boleh. Tadi buat kita ya. Sekolah kita. Mungkin ada kita rekan guru yang sama seperti Bu Ika bilang. Enggak apa-apa ya. Coba saya anak bilang ya mungkin. Agak sini Bu Ika. Nah itu untuk dua orang. Ayo Bapak. Bapak lainnya ketuker nggak? Oh, punya bapak rahasia. Harus gini. Maaf bapak dikerjain kertas ya jadinya. Oke, coba kita cek ya. Praktik baik bapak ibunya sudah bisa menyusun. Nanti bisa dipraktek di kelasnya ya, diajak teman-teman anak-anaknya. Di sini ada keyakinan kelas yang disusun bapak ibu Spensa Bay ini sama yang satu bay ya. Yang pertama menjaga kebersihan ruangan. Wah, berarti masih banyak bapak ibu guru yang jorok nih. Nah, itu baik. Semoga kita bisa menjaga kebersihan. Selanjutnya, mari kita membiasakan merapikan dan menyiapkan peralatan yang sudah kita gunakan. Nah, itu sama ya. Sama. Mungkin ini dalam bahasa lebih panjang. Lebih panjang sih. Selanjutnya, masuk kelas tepat waktu. Bersih. Mohon maaf Bapak Ibu, 5 menit suka masih jalan. Selanjutnya, mari kita saling mengingatkan jika salah, katakan salah secara langsung. Berarti jangan berbicara di belakang. Nah, jujur, terus menegur secara baik gitu ya. Tabayun ya, daripada kita membicarakan di belakang masalah orang lain. Selalu mengerjakan tugas, mau mencatat materi, baju selalu rapi. Oh ini curhatan wali kelas kayaknya. Ya. Diajak bapak wali kelasnya. Ya boleh. Selanjutnya lebih tepat waktu mengajar di kelas, sama ya tadi, menghargai waktu berarti. Nah ini, yuk menghargai waktu. Nah itu boleh. Nanti di pamfletnya tuh di ruang kelas dibuat semenarik mungkin, gitu kayak ajakan, yuk buang sampah pada tempatnya, gitu. Jadi kayak
kayak poster artinya ya. Bagaimana bisa hidup rapi tanpa harus ditegur oleh guru? Sebaiknya kita melaksanakan tugas dengan tepat waktu. Kebanyakan tepat waktu nih. Ayo kita belajar serius di kelas. Yuk lebih tepat waktu masuk kelas. Aduh, ini yang rahasia nih. Buat kita semua nih. Apa Cina? Oh, ini mah surat cinta Bapak. Terima kasih pada rekan guru yang sudah datang ke sekolah tepat waktu. Lengkapilah administrasi. Iya. Keyakinan kelasnya, Bapak Ibu sadar tugas. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu luar biasa. Gus John, semoga kita bisa membawa budaya ini, membawa. Harusnya tadi seru diikut oleh semua harusnya. Iya, iya. Enggak hanya harus maksimal 10 kan? Iya. Ya, terima kasih masukannya. Mungkin ini evaluasi untuk saya ke depannya. Mudah-mudahan nanti ada banyak program PDP lagi yang butuh untuk di-share, berdiskusi bersama. Saya belajar banyak dari Bapak Ibu, luar biasa. Sebelumnya tidak diperkenankan bertanya. Mungkin ada yang mau bertanya, boleh? Sudah cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya mohon maaf sekali lagi di sini bukan berarti saya yang paling paham, tapi kesempatannya saya dulu yang belajar. Nah, akhirnya bisa share ke Bapak Ibu. Mudah-mudahan praktik baiknya bisa disampaikan di kelas. Utamanya kita sendiri dulu mulai. Ya, baik. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.